Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerpen Romantis. Baiklah, sebelum kita mulai ceritanya, saya mohon keikhlasan hati teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe dan like untuk mendukung saya agar menjadi lebih baik lagi. Saya doakan kalian semua sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan diberi rejeki yang melimpah dan berkah. Amin. Han Ji-hun memandang lurus ke depan, kedua tangannya dimasukkan dalam saku mantel hitamnya yang mahal. Hembusan angin malam pantai memecah kesunyian, menemaninya dalam kegelapan yang nyaris tak bertepi. Sudah lama sejak terakhir kali ia merasa benar-benar damai. Hidupnya yang berkutat pada kesibukan dan ambisi telah menghilangkan ketenangan dari dirinya, seolah setiap detik hanya berisi tujuan tanpa arti. Namun, malam ini berbeda. Entah mengapa, Ji-hun yang biasanya tak pernah suka dengan laut, tiba-tiba merasa terdorong untuk datang ke sini. Ada sesuatu dalam keheningan malam dan suara ombak yang menghantam bibir pantai yang membuatnya merasa terikat. Seakan ombak itu berbicara kepadanya dalam bahasa yang tak bisa ia pahami. Di tengah lamunannya, pandangannya tiba-tiba menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah sosok. Sosok itu tergeletak di tepi pantai, nyaris tak bergerak, rambut panjangnya yang basah berkilauan diterpa sinar bulan. Ji-hun mempercepat langkah, hatinya mulai berdebar. Ia tak tahu apa yang mendorongnya untuk mendekat. Namun tatapan matanya terus terkunci pada sosok perempuan yang tak dikenal itu. Ketika ia cukup dekat, jantungnya semakin berdegup keras. Wanita itu tampak begitu rapuh, seperti makhluk dari dunia lain. "Maaf, apakah kau baik-baik saja?" Ji-hun mencoba membangunkannya dengan suara rendah. Namun, wanita itu tak merespon, matanya tertutup rapat, tubuhnya terbungkus dalam pakaian yang tipis dan basah. Ji-hun menggigit bibir, merasa bingung. Tidak mungkin membiarkannya di sini. Meskipun instingnya mengatakan untuk menghindari masalah, sisi lain dari dirinya merasa ia tak bisa pergi begitu saja. Ia mendekat dan perlahan meletakkan tangannya di bahu wanita itu, berusaha mengguncangnya pelan. "Nona, kau bisa dengar aku?" tanyanya sekali lagi. Kali ini, mata wanita itu perlahan terbuka. Namun yang membuat Ji-hun terkejut adalah tatapan matanya yang berbeda dari manusia biasa. Matanya berwarna hijau terang, seperti permukaan laut yang tenang, namun di balik keindahan itu ada sesuatu yang tak terjelaskan, sesuatu yang membuat Ji-hun merasakan ketegangan yang aneh. Wanita itu memandangnya dengan tatapan bingung. "Di mana?" "Aku," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Kau ada di pantai. Aku menemukanku di sini, tergeletak sendirian," jawab Ji-hun perlahan, berusaha memastikan bahwa ia tidak membuatnya merasa terancam. Wanita itu tampak mencoba mengingat sesuatu, namun hanya kebingungan yang tergambar di wajahnya. Aku tidak tahu," katanya akhirnya, suaranya penuh kegelisahan. Ji-hun menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang begitu misterius tentang perempuan ini. Namun, ia tak bisa mengabaikan kekhawatirannya. "Mungkin aku bisa membantumu. Bagaimana jika kita pergi ke tempat yang lebih hangat?" Wanita itu mengangguk pelan, lalu dengan bantuan Ji-hun, ia berusaha bangkit. Ketika Ji-hun mencoba menopangnya, ia merasa wanita itu sangat ringan, bahkan lebih ringan dari yang ia duga. Langkah mereka lambat dan hati-hati, tetapi di setiap langkah, Ji-hun merasakan ketenangan yang aneh, seakan kehadirannya adalah bagian dari takdir yang telah lama menunggu untuk terungkap. Dalam perjalanan menuju mobil, Ji-hun mencoba mencari tahu lebih banyak. "Siapa namamu?" tanyanya hati-hati. Wanita itu terlihat ragu sebelum akhirnya menjawab. "Mina." "Mina, dari mana kau berasal?" Sekali lagi, wanita itu hanya menatapnya bingung. Aku tidak ingat." Kebisuan menyelimuti mereka. Ji-hun mengangguk pelan, menerima bahwa mungkin saat ini ia tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Sesampainya di mobil, ia membukakan pintu untuk Mina dan memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun tatapan takut di wajah Mina membuatnya ragu. Wanita itu menggenggam tangannya dengan erat, seakan memohon. "Tidak, rumah sakit. Aku takut," katanya dengan suara lirih. Ji-hun menatapnya sejenak, terkejut dengan ketulusan dalam tatapan matanya. Hatinya bimbang. Jika membawanya ke rumah sakit membuat Mina takut, mungkin lebih baik ia membawanya ke tempat lain. Tanpa berpikir panjang,
Ji-hun memutuskan untuk membawa Mina ke apartemennya. Bagaimanapun, ia tidak bisa meninggalkannya sendirian tanpa bantuan. Di dalam apartemennya yang luas dan modern, Mina tampak terpesona, memandangi setiap sudut dengan kekaguman yang tak biasa. Ji-hun memerhatikan dengan heran, merasa ada yang berbeda dari cara Mina menatap benda-benda di sekitarnya, seperti ia baru pertama kali melihat dunia manusia. "Mina, kau benar-benar tidak ingat apapun tentang dirimu?" tanyanya sambil menyodorkan segelas air. Mina menerima gelas itu dengan hati-hati dan menatap air di dalamnya seakan itu adalah sesuatu yang asing. "Tidak, aku hanya ingat laut, air yang tenang, tempat yang damai." Suaranya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ji-hun menatapnya dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Laut, air, dan ketenangan? Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini? Semakin ia mendengar, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Tapi di sisi lain, Ji-hun merasakan ketertarikan yang tak dapat ia jelaskan. Ada sesuatu yang membuatnya ingin menjaga Mina, meski ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti alasan di baliknya. Ketika malam semakin larut, Mina mulai tertidur di sofa, terlihat begitu damai seperti makhluk yang bukan dari dunia ini. Ji-hun duduk di kursi seberang, memandanginya dalam diam. Wajah Mina yang lembut, rambut panjang yang terurai basah, dan ekspresi tenang itu membuatnya merasa seolah-olah ia sedang bermimpi. Namun, di tengah ketenangan itu, tiba-tiba Mina menggeliat, mengigau dalam tidurnya. "Aku harus kembali. Laut memanggilku," bisiknya dalam bahasa yang aneh, hampir seperti nyanyian. Ji-hun tertegun mendengarnya. Laut memanggil? Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini? Pertanyaan demi pertanyaan mulai memenuhi benaknya, dan dalam hati, ia berjanji akan mencari tahu kebenaran tentang Mina. Meskipun itu berarti ia harus menghadapi misteri yang jauh di luar jangkauan logikanya. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja menyingsing, Ji-hun terbangun dan mendapati Mina berdiri di dekat jendela apartemennya, memandangi langit pagi dengan pandangan kosong. Cahaya lembut memantul di wajahnya, memberikan kesan magis pada sosoknya yang masih terlihat rapuh. Sesuatu dalam dirinya ingin tahu lebih banyak tentang wanita misterius ini, yang seolah membawa ketenangan sekaligus kegelisahan dalam hidupnya. "Kau bangun lebih awal," sapa Ji-hun sambil menghampirinya. Mina menoleh pelan, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Aku merasa lebih baik sekarang. Terima kasih sudah membantuku." "Aku hanya melakukan apa yang bisa," balas Ji-hun singkat, tetapi dalam hati, ia tahu bahwa tindakannya lebih dari sekadar kewajiban. Ada sesuatu tentang Mina yang membuatnya merasa terikat, walau ia sendiri tak memahami alasannya. "Kau benar-benar tak ingat dari mana asalmu?" Ji-hun bertanya lagi, kali ini dengan harapan Mina bisa memberinya petunjuk. Mina menggeleng pelan. "Aku hanya ingat laut, dan air yang mengelilingiku," jawabnya dengan suara yang terdengar jauh, seolah menggambarkan sesuatu yang bahkan tak sepenuhnya dipahami oleh dirinya sendiri. Ji-hun menatapnya dalam diam, lalu mengambil keputusan cepat. "Kalau begitu, mungkin aku bisa membantumu mengingatnya. Kita bisa kembali ke pantai dan melihat apakah itu bisa membangkitkan ingatanmu." Tanpa menunggu jawaban, Ji-hun berbalik, mengambil kunci mobilnya, dan mengisyaratkan agar Mina mengikutinya. Mereka berkendara dalam kebisuan, hingga akhirnya tiba di pantai yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Laut pagi terlihat tenang, namun ada suasana tegang yang tak bisa diabaikan. Mina berjalan pelan ke tepi air, menyentuh permukaan laut dengan ujung jarinya, dan dalam sekejap, senyumnya yang penuh kedamaian kembali terlihat. "Laut ini seolah berbicara padaku," ucap Mina tiba-tiba, suaranya hampir seperti bisikan. Ji-hun, yang berdiri beberapa langkah di belakangnya, mendengar setiap kata dengan rasa penasaran yang semakin membesar. "Tapi kenapa kau takut ketika aku membawamu ke sini malam itu? Dan mengapa kau tidak ingin pergi ke rumah sakit?" Ji-hun akhirnya bertanya, berusaha memahami hal-hal yang tidak masuk akal sejak pertama kali mereka bertemu. Mina menunduk, tampak ragu-ragu. "Aku takut karena aku berbeda," ucapnya, suara lembutnya hampir tenggelam dalam suara ombak. Ia berbalik menatap Ji-hun, dan untuk pertama kalinya, pria itu melihat ketakutan di matanya. "Berbeda bagaimana?" desak Ji-hun dengan suara yang lebih lembut, mencoba membuatnya merasa aman. Mina terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. "Ada bagian dari diriku yang terikat pada laut ini,"
pada dunia yang mungkin tak akan kau pahami. Ia menatap lurus ke arah lautan, seakan tengah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Aku, bukan manusia biasa, Ji-hun. Ji-hun terperangah mendengar pernyataan itu. Matanya terpaku pada Mina, tetapi ia tak mampu berkata-kata. Meski pikirannya menolak percaya, ada sesuatu dalam tatapan dan nada suara Mina yang membuatnya tidak bisa mengabaikan perkataan tersebut. Lalu, siapa kau sebenarnya? Ji-hun bertanya pelan, hampir takut mendengar jawabannya. Mina tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh kesedihan. Aku adalah putri dari lautan, bisiknya lirih. Aku datang dari tempat yang jauh di dasar samudra, dunia yang tak bisa kau lihat atau pahami. Keheningan yang mencekam mengisi udara di antara mereka. Ji-hun merasa seolah-olah ia mendengar sesuatu yang hanya mungkin ada dalam dongeng atau cerita fantasi. Namun tatapan Mina yang penuh kepastian membuatnya yakin bahwa ia sedang berhadapan dengan kenyataan yang berbeda dari segala logika. Bagaimana mungkin? Itu benar? Desah Ji-hun, suaranya bergetar. Mina hanya menatapnya tanpa kata. Tetapi dari matanya, Ji-hun melihat beban kesepian dan rasa sakit yang ia bawa selama ini. Perlahan, Ji-hun mendekat, mencoba merangkulnya untuk memberikan kenyamanan yang ia sendiri tak yakin bisa ia berikan. Mina tampak tergugah oleh gerakan tersebut, lalu menundukkan kepalanya dan tersenyum sedih. Aku tidak seharusnya berada di sini terlalu lama. Laut memanggilku, tapi aku tak ingin kembali. Tangan Mina perlahan mencengkeram erat tangan Ji-hun, seolah-olah ia memohon perlindungan. Aku ingin bertahan di sini, di dunia ini, denganmu. Kata-kata itu menusuk hati Ji-hun. Ia tak tahu bagaimana ia bisa membantu Mina tetap di daratan, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa ia ingin melindunginya, apapun yang terjadi. Lalu jangan kembali. Tinggallah di sini, bersamaku, kata Ji-hun tanpa ragu. Mina menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kalau aku memilih tetap di sini, aku mungkin akan kehilangan diriku yang sebenarnya. Dunia ini bisa menolak kehadiranku, dan aku bisa terluka. Kita akan mencari cara, balas Ji-hun cepat. Apapun resikonya, aku akan ada di sini. Aku takkan membiarkan apapun melukaimu. Tekad yang terukir dalam kata-katanya membuat Mina terdiam. Namun, sebelum Ji-hun bisa mengatakan lebih jauh, ombak besar tiba-tiba menerjang ke arah mereka. Mina tersentak, menatap ombak itu dengan tatapan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam sekejap, ombak itu menghempas tubuh mereka, dan ketika air surut, Ji-hun merasakan perubahan pada tubuh Mina, kulitnya terasa lebih dingin, dan di kakinya, ia bisa melihat sisik-sisik halus yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ji-hun tersentak mundur, perasaan tak percaya menguasai dirinya. Mina, kau, katanya terbata-bata, melihat sisi yang sebelumnya tersembunyi dari Mina. Mina menundukkan kepala, seakan merasa bersalah. Sekarang kau tahu, aku tak bisa menyembunyikannya lagi. Suaranya dipenuhi kesedihan. Inilah diriku yang sebenarnya, Ji-hun. Aku adalah makhluk laut yang terikat pada dunia ini, dan lautan yang selalu memanggilku. Dunia manusia dan dunia laut tidak bisa hidup berdampingan. Dengan rasa sakit yang tak terucapkan, Ji-hun menyentuh tangan Mina, mengabaikan sisik yang mulai memudar saat ia berusaha mempertahankan wujud manusianya. Aku tidak peduli apa kau berasal dari laut atau daratan. Yang aku tahu, aku ingin kau tetap di sini bersamaku. Mina memejamkan mata, menahan air mata yang mengalir. Jika aku memilih tinggal, aku harus mengorbankan jati diriku. Kau yakin ingin aku melakukannya? Ji-hun mengangguk, tanpa ragu. Aku yakin. Meski berarti kau harus melupakan asalmu, aku akan melindungimu dengan segalanya yang kumiliki. Dengan mata berkaca-kaca, Mina memeluk Ji-hun erat. Di antara angin laut dan deburan ombak, mereka berjanji untuk menghadapi dunia bersama, meski tahu jalan di depan akan penuh tantangan. Hari-hari berlalu sejak pengakuan Mina di pantai, dan Ji-hun semakin merasakan ikatan yang tak terjelaskan dengan wanita misterius ini. Di apartemennya yang luas dan dingin, kehadiran Mina membawa kehidupan dan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka menjalani hari-hari penuh canda dan keheningan yang nyaman. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang tak terucap di mata Mina, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Malam itu, Mina berdiri di balkon apartemen,
memandangi pemandangan kota Seoul yang penuh dengan cahaya dan hiruk-pikuk kehidupan malam. Ji-hun menghampirinya perlahan, mengamati garis wajah Mina yang terlihat lebih pucat dari biasanya. "Kau kelihatan gelisah akhir-akhir ini," kata Ji-hun lembut, menyentuh bahu Mina. Mina tersenyum tipis, namun senyum itu terasa dipaksakan. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Namun tatapannya tidak pernah meninggalkan hamparan kota di depannya. Ada sorot sedih yang terpancar dari matanya, sebuah kerinduan yang Ji-hun tak bisa pahami sepenuhnya. "Mina, jika ada sesuatu yang mengganggumu, kau bisa cerita padaku," ucap Ji-hun lagi. Ia tak ingin wanita yang dicintainya memendam semua ini sendirian. Mina menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Ji-hun dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Ji-hun, mungkin kau tak akan pernah benar-benar memahami betapa sulitnya ini untukku." Ia terdiam sejenak, menatap ke arah laut yang tak terlihat dari kejauhan, seakan berbicara pada sesuatu yang jauh di dalam hatinya. "Laut selalu memanggilku. Aku harus kembali, meski sebagian dari diriku tak ingin pergi." Mendengar kata-kata itu, Ji-hun merasa jantungnya mencelos. Ketakutan terbesarnya, kehilangan Mina, kini berada di depan matanya. "Tidak, kau tak harus kembali. Bukankah kita bisa mencari cara? Bukankah kita bisa hidup di sini bersama?" desak Ji-hun, genggamannya di tangan Mina semakin erat. "Aku tak ingin meninggalkanmu, Ji-hun. Tapi aku juga bukan manusia seutuhnya. Setiap kali aku menolak panggilan laut, tubuhku melemah. Jika aku terus berada di sini, aku mungkin tidak akan bertahan." Mina menjawab lirih, suaranya hampir pecah oleh emosi. "Jika aku tinggal, aku harus kehilangan jati diriku, atau mungkin kehilangan nyawaku." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Ji-hun. Ia tahu cinta mereka terhalang oleh batasan yang tak bisa dipahami manusia biasa. Namun ia juga tahu bahwa ia tak bisa hidup tanpa Mina. Keputusasaan mulai menguasai pikirannya, dan dalam hatinya ia merasa siap melakukan apapun demi mempertahankan wanita yang telah membuatnya mengenal arti cinta yang sesungguhnya. "Lalu, bagaimana jika ada cara untuk membuatmu tetap di sini, tanpa harus menyerahkan hidupmu?" kata Ji-hun dengan suara yang penuh harapan. "Apa tidak ada cara untuk membebaskanmu dari laut?" Mina tampak terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia menggeleng lemah. "Laut telah menjadi bagian dari diriku sejak aku dilahirkan. Kecuali ada keajaiban, aku tak mungkin bebas dari ikatan ini." Ji-hun terdiam, pikirannya berputar-putar mencari jawaban. Lalu ia teringat sesuatu. "Aku pernah mendengar legenda tua tentang laut yang disebut oleh nelayan-nelayan tua di pantai," ujarnya penuh semangat. "Konon, jika seseorang menyatakan cinta sejatinya pada malam bulan purnama di tengah laut, laut akan memberkati mereka dengan kebebasan sejati. Mungkin itu bisa membantu kita." Mina terdiam, menatap Ji-hun dengan mata yang berkilauan antara harapan dan ketakutan. "Itu hanya legenda, sesuatu yang mungkin hanya ada dalam cerita-cerita dongeng. Tapi bukankah kita sendiri sudah hidup dalam sesuatu yang seperti dongeng? Kau ada di sini bersamaku, meski kau berasal dari dunia lain," kata Ji-hun tegas. "Aku bersedia melakukan apapun demi kau, Mina. Mari kita coba." Mina akhirnya mengangguk, merasa tersentuh oleh ketulusan dan tekad Ji-hun. "Baiklah, jika itu berarti aku bisa tetap berada di sampingmu, aku akan mencobanya." Malam itu, di bawah langit yang disinari bulan purnama, Ji-hun membawa Mina ke tengah laut dengan perahu kecil. Ombak yang tenang dan udara malam yang dingin membuat suasana terasa magis, seolah alam sekitar mereka ikut menyaksikan pengorbanan dan perjuangan mereka untuk cinta. Ji-hun menggenggam tangan Mina erat-erat, menatapnya dengan mata yang penuh cinta dan keyakinan. "Mina," bisiknya lembut, "aku mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu, di darat atau di laut. Tak ada yang bisa mengubah perasaanku." Ketika kata-kata itu terucap, laut yang tenang tiba-tiba mulai beriak, dan ombak-ombak kecil mengelilingi perahu mereka dengan kilauan yang aneh, seperti dipenuhi oleh cahaya bulan. Mina menatap Ji-hun dengan air mata mengalir, dan dalam hatinya, ia juga merasakan cinta yang begitu mendalam untuk pria ini, yang telah bersedia mengorbankan segalanya demi dirinya. "Aku juga mencintaimu, Ji-hun," jawab Mina, suaranya penuh keharuan. "Aku ingin tetap di sisimu selama-lamanya." Saat kata-kata itu terucap,
Sebuah ombak besar tiba-tiba muncul, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Kilauan aneh di laut semakin terang, mengelilingi Mina dengan cahaya yang hampir membutakan. Ji-hun menatap takjub saat sosok Mina mulai berubah perlahan. Sisik-sisik di kakinya menghilang, dan kulitnya kembali menjadi normal. Tubuhnya terasa hangat di tangannya, lebih manusiawi dari sebelumnya. Namun, dalam sekejap, Mina tersungkur ke arahnya, wajahnya tampak lelah dan lemah. Ji-hun, apakah aku masih di sini? Bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ji-hun mengangguk, menggenggamnya erat. Ya, kau di sini, Mina, kau milikku, dan aku tak akan pernah melepaskanmu. Malam itu, dengan bulan purnama sebagai saksi, laut akhirnya mengabulkan permohonan mereka. Mina kehilangan kemampuan untuk kembali ke laut, dan meskipun ia merasakan kehilangannya yang mendalam, ia tahu bahwa di sisi Ji-hun, ia telah menemukan rumah yang baru. Kisah mereka berakhir di perahu kecil itu, dengan mereka berdua memandangi laut yang kini terasa asing bagi Mina, tetapi penuh harapan bagi mereka. Di tengah ketenangan malam, mereka saling berjanji untuk menghadapi dunia bersama, apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Cinta mereka telah menembus batas dunia, dan membawa keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan.